Cuaca baru saja berhenti hujan ya, sudah cerah kembali meskipun masih mendung, tapi sudah tidak hujan. Tadi jam 5 lah itu hujan. Sekarang sudah setengah 7. Saya sudah berada di Jalan Pulau Buru, dekat masjid apa nih? Al-Wudsko, Masjid Jami Al-Wudsko. Situ ada Hostel Sanama. Ini di Jalan Pulau Buru ya. Jalan Pulau Buru, daerah Wai Halim. Oke, ini mobil-mobil kita parkir sini. Ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5. Oh, itu ada 2, 7. Di dalam 1, 8. Nah, kita berada di Jalan Pulau Buru nomor 2 nih. Rumah siapa ini ya? Rumahnya besar banget ya. Besar tuh, lihat tuh. Wow, mantap. Sepertinya 2 lantai itu ya. Sekali ya Bandar Lampung ya. Wah, habis hujan ya, sudah cerah. Oke, kita lihat di rumah siapakah dan ada acara apakah ini kesempatan hari Kamis tanggal 3 Februari 2022. Kita lihat ke dalam. Ada ibadah, rupanya ibadah perdana di tahun 2022 ini untuk blok 3 di rumahnya Pak Susilo siapa ya, anaknya Pak Tukino itu ya, Mas Wowo itu loh, Bu Tuti Wijayanti. Yuk kita lihat ke dalam yuk. Pak Eko lagi khotbah. Menandai betapa dahsyat derita yang dipikulnya. Bahkan melalui Ayub 3 ayat 11, dia pun menjuluki derita yang dialaminya adalah sebagai penderitaan yang tak kenal belas kasihan. Itu kata Ayub, bukan Ayub. Maka tidak heran jika Ayub memilih lebih baik tidak lahir. Nah, penderitaan Ayub ini, Bapak Ibu, adalah gambaran setiap manusia, setiap kita. Mengapa berkat begitu dahsyat melimpah itu? Mengapa Tuhan memberi kemakmuran kepadaku begitu rupa? Aku harus berbuat apa dengan kemakmuran ini, Tuhan? Adakah pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan muncul dalam kecepatan tinggi ketika kita dilimpahi berkat ilahi? Justru yang terjadi dengan aura berbinar dan tanpa isi, malah memamerkan apa yang dimilikinya. Cukup mengherankan memang. Mengapa tidak ada ketakutan ketika dihujani kelimpahan, tetapi begitu takut dihujani kemelaratan dan penderitaan? Nah, pertanyaan di sekitar penderitaan inilah sebetulnya yang menjadi pergumulan bahan PA, Elifas, Bildad, Jofar, Elihu, dan Ayub. Nah, mereka berdiskusi tentang tema mengapa kemalangan menimpa orang saleh. Ini menarik sekali temanya, mengapa kemalangan menimpa orang saleh. Apakah petaka yang menimpa Ayub itu dari Allah? Ini pertanyaan pertama, terutama. Dan dari hasil diskusi itu, kesimpulannya adalah demikian. Setelah saya coba kaji dari hampir berbagai ayat yang banyak itu di kitab Ayub, saya menemukan begini. Yang pertama, menurut Elifas, Bildad, dan Jofar, malapetaka itu berasal dari Allah dan itu akan ditimpakan kepada pelaku dosa. Karena itu
menurut mereka, menurut Elifas, Bildad dan Zofar, Ayub harus bertobat. Dan Elifas, Bildad serta Zofar memandang pendapatnya itu adalah benar. Rupanya Ayub terpengaruh mereka. Lalu Ayub membela diri dan menuduh Tuhan berlaku tidak adil pada dirinya. Ayub merasa dirinya hidup saleh dan tidak layak mendapat malapetaka. Itu memang kenyataannya begitu. Ayub itu hidup saleh. Nah di sini sekarang giliran Ayub menuduh Allah tidak adil berdasarkan pendapat Elifas, Bildad dan Zofar. Jadi di sini Ayub merasa aku sebenarnya tidak layak untuk mendapat malapetaka. Bagaimana pandangan? Karena pesertanya di sana kan ada Elifas, Bildad, Zofar, Elihu, Ayub, ada 5 orang. Nah sekarang bagaimana pandangan Elihu? Perlu diketahui Elihu ini umurnya sekitar 30 tahun, muda, orang muda. Di sini Elihu menyalahkan Ayub karena merasa diri lebih benar dari Allah. Elihu juga menyalahkan ketiga rekannya tadi, Elifas, Bildad dan Zofar, yang menyudutkan Ayub dan membuat Ayub terjatuh membela diri berlebihan dan merasa diri lebih benar dari Allah. Menurut Elihu, Allah itu berfirman melalui aneka cara. Ini terungkap melalui Ayub 38 bacaan kita tadi, ayat 1 sampai 11. Di sana Tuhan menjawab Ayub dari dalam badai. Kita bacakan pertama itu. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Nah ini jawabannya. Kita tadi sudah baca. Bapak Ibu, dalam bacaan kita yang sudah kita baca tadi, Allah berkata kepada Ayub untuk menunjukkan kebenaran dirinya yang dituduh berlaku negatif terhadap Ayub. Maka dari ayat 2 sampai 8, saya coba bagi, Allah mengajukan ada 6 pertanyaan kepada Ayub, yang diawali dengan pertanyaan, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Nah, Allah bertanya kepada Ayub, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi, menciptakan bumi? Sebelum bumi diciptakan, menciptakan pondasinya itu di mana? Satu pertanyaan ini saja sebetulnya sudah cukup mewakili 5 pertanyaan lainnya, bahwa Ayub dan manusia manapun tak akan mampu menjawab pertanyaan ini. Tidak ada satupun yang akan mampu menjawab. Manusia itu terbatas, tidak mungkin memahami keberadaan Allah sepenuhnya. Allah lalu menyalahkan Elifas, Bildad dan Zofar. Karena apa? Karena merasa diri senior dan pendapatnya yang paling benar. Itu bisa dilacak di pasal 42 ayat 7. Mereka terjebak oleh usia tuanya, seolah lebih mengerti dan lebih benar sudah tuanya, seperti Pak Prabowo. Dan saya dan kita ini, Elifas, Bildad itu sudah seperti kita ini, sudah ubanan. Kalau Elihu seperti Mas Dodi. Nah, beja cobalah lihat. Seakan-akan yang senior itu lebih dari segala-galanya. Sekarang justru dengan gamblang Allah membenarkan pandangan Elihu yang masih muda. Maka jangan pandang remeh kaum muda. Mereka acak berpikir lebih cerdas dan brilian dari yang tua. Ini harus kita akui. Main gadget aja lah. Sekarang anak kecil jauh lebih canggih daripada kita yang tua. Itu ini sudah teruji. Nah, karena itu sebenarnya di dalam bacaan kita yang paling menarik adalah
Justru ketika Ayub merasa diri saleh dan benar di hadapan Allah. Ini sangat menarik sekali. Ayub merasa, aku ini saleh, kurang apa dalam hal beribadah, dalam persembahkan. Tapi oleh Allah langsung ditanggapi di ayat 11 bacaan kita yang kita baca bersama-sama tadi. Di sinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Artinya, kesombongan Ayub yang merasa diri paling benar itu adalah kesalahan paling besar dan benih dosa yang mematikan. Justru itu paling berbahaya. Pandangan pendapat, merasa berhak, merasa istimewa. Bahasa Jawa ini mentang-mentang. Wis mentang-mentang ini merasa wis pokoknya apalah, terjemahkan sendiri. Kita nggak bisa terjemahkan dengan definisi lisan, tapi bisa didefinisikan secara hati. Mentang-mentang itu seringkali justru kita banyak mentang-mentang jabatan pendeta merendahkan yang lain, atau harus mendapat hak istimewa, privilege, atau mentang-mentang jabatan kenatua harus didengar, mentang-mentang kelihatan harus itu, mentang-mentang berpunya harus lebih-lebih, mentang-mentang banyak mengambil bagian peran dan lain sebagainya, harus akan diistimewakan. Ini racun gereja, membahayakan persekutuan, kehancuran persekutuan, hubungan relasi, komunikasi dan lain sebagainya biasanya akan dirusak oleh silent killer ini, oleh pembunuh senyap ini, yaitu merasa diri wajar dan berhak dihargai atau dihormati dan lain sebagainya. Padahal nanti di dalam Kisah Rasul di sana disebutkan gereja berkembang biak begitu rupa. Tidak ada satu nama pun seseorang disebut di situ kecuali Tuhan Yesus. Nah, kalau gereja itu selalu yang muncul adalah Tuhan Yesus, bukan pendetanya, bukan penatuannya, bukan diakannya, bukan komisinya, bukan. Yang muncul selalu nama Tuhan Yesus. Kebangunan rohani akan bisa menjadi luar biasa. Gereja itu berkembang dari situ. Orang-orang di sekitar itu disebut mereka. Nanti kita akan baca bersama-sama. Penuh toleransi dalam berbagai suku, adat, budaya, dan agama, namun tetap bersatu padu. Bapa, kami juga berdoa basnya menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di tengah dunia, di tempat di mana mereka diutus, sehingga nama kehidupan namamu yang indah boleh memancar, namamu yang memberikan kebenaran selalu tersebar, dan gerejamu serta lembaga-lembaga Kristen dapat pula ambil bagian untuk menegakkan kehidupan yang adil, bahkan kehidupan yang damai pun boleh juga mengalir. Saya ketahui itu yang sering menyumbangkan untuk bunga itu Bu AC. Nah, sekarang kalau kita punya kas, itu kan bisa mengambil dari situ, kemudian siapapun nanti yang mengerjakan. Ya, oke lah ya, kita sama-sama ya, Mbak Win dan Mbak Bin ya. Tapi kan artinya kalau sudah ada uang kas, jadi sifatnya itu netral gitu loh, nggak terbeban dengan satu pihak saja gitu. Kalau untuk yang masalah itu tadi saya pikir relatif ya. Kalau saya sih nggak bersedia kalau saya ketempatan begitu gitu. Tapi menerimanya. Tapi tadi kalau mungkin gambaran kita untuk yang ketempatan terus yang orang-orang tertentu ya Mbak,
Saya pikir kita mau aja misalnya bawa kue apa bawa apa gitu ya. Ya Mbak Tin ya, kalau untuk kas untuk itu kayaknya nggak enak gitu kalau saya loh. Lebih baik ini saya misalnya bawa kue, nanti yang lain apa, nanti kita makan bareng-bareng gitu aja. Kalau uang kas tadi untuk misalnya mungkin ya seperti bunga terus apa, mungkin ada papan bunga ya, mungkin suatu hari yang teman kita ini apa mungkin ya. Ya saya kira itu menurut saya ya. Pemekaran dengan blok 6 yaitu Maranatha yang katanya waktu itu seberang ini jalan bypass ke sebelah sana, tetapi ternyata tidak mengikutkan Bu Panca, Duwur, keluarga dan Pak Pran gitu loh. Tapi tak apa-apa begitu ya. Soalnya udah tua kami ini. Oh, kasihan. Iya. Dan juga ada yang semestinya di blok 6. Sorry, Pak Darito, monggo silakan Dar, di samping. Gak apa-apa sambil apa santai gitu loh. Jadi ada juga di blok 6 mestinya dari lokasi itu tidak mau pindah ke blok Maranatha juga gitu loh. Jadi oleh rapat majelis atau MMC juga tidak masalah gitu. Jadi ya silakan mana yang menjadi apa penake hati, ya penake hati monggo gitu. Jadi ada yang harusnya wilayahnya di blok 6 tapi masuk di blok 3 atau sebaliknya yang harusnya di blok 6 tapi maunya di blok 5 tidak apa-apa. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Mudah-mudahan blok 3 walaupun cuman sedikit sekitar 15-20 kakak, mudah-mudahan ini menjadi apa ya, menjadi kita tambah solid. Sedikit nggak apa-apa, yang penting kita ikut terus saling membantu, saling menopang. Terutama seumpamanya saya ada yang kurang, tolong dibantu, diingatkan, pokoknya dirangkul ya Bapak Ibu sekalian. Itu yang mungkin satu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, untuk tempat saya mohon maaf kalau tempatnya seperti ini dan kebetulan terganggu dengan suasana sebelah, dan saya sangat. Yang ketiga, saya mengucap syukur sudah diberkati Tuhan. Saya minta didoakan untuk makan malam. Mungkin itu aja. Monggo matur nuwun. Nah ini Bapak Ibu, kita di rumahnya Mas Wowo nih. Ya, Pak Wowo, Mbak Tuti. Nih. Pak Dorito? Iya. Wah, jangan ragu-ragu. Nah, jangan ragu-ragu ya. Ada bakso, ada mini pasangannya bakso, ada sate. Ini sate kambing? Oh, sate ayam. Ada tempe, ada kerupuk, acar. Pak Eko acar aja ya. Nah, Jangan macam-macam ya. Oke, mari silakan. Basuki Soli. Ah, Kita ini dulu Pak Kris. bakso dulu. Nggak bakso Iya. dulu. Yang di atas kamarnya siapa itu? Nggak bakso. Mantap nih, ibadah keluarga perdana 2022 Blok 3. Kita nikmati dulu. Wow. Ya. Bagaimana kesan pesan dan ya testimoni lah ketempatan ibadah perdana Blok 3 2022. Gimana nih? Puji Tuhan, seneng banget Mas Tama. Wah, seneng ya. Seneng banget apa ya, dengan segala keterbatasan adanya yang seperti ini. Wah, ini udah luar biasa nih Bu, ramai Iya. yang datang ya. Meskipun sudah mekar menjadi blok 6, nggak apa-apa, itu justru nanti semakin efektif, efisien dan semakin gayang Iya, ya kan iya. di masing-masing itu ya. Iya. Oke, matur nuwun ya Bu Tetap Tuti. semangat blok 3. Oh iya, nggih. Iya. Matur nuwun, ini jamuannya ini. Wow, luar biasa nih. Saya menikmati dulu ya. Nah, baksonya nanti setelah nasi ini.
Sekarang baksonya dipindah ke depan. Biar mendekatkan diri kepada para konsumen. Pak Eko, mainkan Pak Eko. Tempe Pak. Oh. Oke, kita nambah bakso yuk. Oke ya, demikian dilaporkan kegiatan ibadah Kegiatan ibadah, kegiatan makan. Kegiatan makan. ibadah perdana Blok 3 tahun 2022. Ibadah sudah, sekarang pesta. Tadi makan sate sudah, sekarang lanjut bakso, tempe, jeruk dan lain-lainnya. Plus. Ronde kedua. Monggo.